Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dengan saya di channelnya YouTube Mancing Koloran ya. Dan untuk kesempatan kali ini memang saya sengaja memberikan sebuah video yang cukup pusing ya. Ini karena kameranya juga kamera yang bisa membuat mata kita pusing. Oke bro, kali ini saya berada di sebuah tempat masih di daerah saya. Ini ceritanya saya lagi berkendara naik motor dan saya menyempatkan untuk memasang kamera, walaupun kameranya kamera pelek ya, tetapi mungkin agak sedikit jelas dan bisa mewakili suasana dan keadaan di lingkungan saya berada. Meskipun ini juga agak jauh ya, tetapi masih satu wilayah ya, dengan seperti yang Anda lihat di bawah di daerah saya di pegunungannya itu masih dipenuhi oleh tanaman-tanaman yang cukup perindang ya, cukup menyejukkan mata, apalagi kalau kita itu jalan di pagi hari yang ketika matahari baru itu muncul, itu akan menambah suatu nuansa-nuansa yang eksotis ya, dan cukup asik untuk dipandang, dan tentunya juga bisa untuk selfie-selfiean juga bagus. Dan ini adalah alam yang memang asri ya, alam yang asri yang belum dirusak oleh tangan-tangan jahil. Dan kita lihat di sebelah kanan kirinya penuh dengan rimbunan yang cukup menakjubkan ya, suasana di alam yang sangat riuh dengan suara-suara burung, suara-suara kodok, jangkrik dan lain sebagainya. Apalagi di musim yang hujan ini, di saat sore mataharinya juga redup ya, tidak membuat panas dan terlalu panas, yang jelas bikin kita itu menambah energi-energi yang positif. Dan terlihat juga di sekitar kiri, di sebelah kiri ini ada tanaman-tanaman dari para petani yang menanam sayuran ya, dan cukup subur alamnya. Memang alam yang seperti inilah yang sebetulnya kita harapkan, yang bisa menopang penghasilan dari kehidupan masyarakat yang di desa ya. Dan alam di sekitar saya berada ini adalah kebanyakan para petani ya, para petani sayuran palawija, karena memang jauh dari sawah ya, jadi tanamannya adalah tanaman yang berupa sayuran, palawija, lombok ataupun singkong dan lain sebagainya. Dan itu adalah makanan-makanan yang bisa membuat kita tuh sehat ya, makanan tradisional yang jauh dari hal-hal kimia, kecuali kalau sih diolah sama mereka-mereka yang bisa membuat makanan menjadi enak ya. Tetapi di balik itu semua pastinya ada bahan-bahan kimianya yang bisa membuat kita tuh sakit, walaupun itu ya tetap aja sih dimakan ya. Untuk suasana di lokasi saya berada ini, saya berada di sebuah dusun, di mana dusun ini adalah dusun tetangga kelurahan saya, itu di sini adalah di Langkap, daerah Langkap, Bumiayu, Kabupatennya Brebes. Jadi kalau dari tempat saya berada itu ke sebelah selatan ya, cukup lumayan jauh sih ke sebelah selatan, dan naik ke atas nanjak ya, naik terus, naik ke puncak bukit. Tapi kalau kita membawa motor sambil santai itu suasananya suasana yang sangat eksotis dan teramat amat asik untuk dilaluinya. Dan saya juga sering lah melewati jalan ini dengan motor, cuman saya tidak pernah memasang kamera ataupun apa, dan ini juga kameranya kamera buelek ya, jadi maklum saja gambarnya geang-geang, goyang-goyang, tetapi ya adanya seperti ini. Jadi goyang reggae, goyang mang. Ya, ini adalah terowongan rel kereta api yang ada di Desa Langkap ya, yang menuju Desa Menggala. Tepatnya di Langkap Timur ya. Ini kalau kita melewati Desa Langkap pasti akan melewati terowongan ini. Terowongan zaman Landa ya, buatannya Landa ini, berdiri kokoh, tidak ada retak ataupun rusak ya, karena memang zaman Belanda itu mungkin
peralatannya juga canggih ya dalam mengolah suatu adukan-adukan. Jadi sampai sekarang walaupun selalu digetar sama kereta api, tapi tetap aja ya berdiri kokoh tanpa pernah ada retak. Dan ini adalah rumput-rumput ilalang di sekitaran saya berada ini, dan masih asli banget ya suasananya. Kalau dari sini kita bisa melihat kota Bumiayu. Itu adalah kota Bumiayu, terlihat dari atas bukit dan cukup padat juga ya kota Bumiayu kalau dilihat dari atas. Tetapi kalau kita lihat di sekitaran Bumiayu juga sebetulnya masih belum padat amat ya, apalagi di sekitar jauh dari kota Bumiayunya, alamnya masih seperti yang Anda lihat, masih banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon yang cukup rindang dan rumputan yang sangat hijau ya. Kalau kita bawa sapi mungkin dalam sekejap sapi akan kenyang. Ini jalan menanjak ya bro, ini menanjak, tepatnya di atas Desa Langkap ini mau menuju Desa Menggala. Desa Menggala itu adalah desa di mana masih masuk wilayah kelurahan Menggala Langkap ya, tetapi masih Bumiayu. Jadi daerah ini daerah ada di atas ya, hawanya sejuk, cukup enak kalau untuk tidur ya. Sama aja bro, di sekelilingnya juga banyak ditumbuhi tanaman singkong ya, ataupun bambu, ataupun tanaman-tanaman yang bikin rindang. Dan kalau malam mungkin banyak hantunya ya di daerah-daerah di jalanan sepi seperti ini. Tetapi bagi yang sudah biasa, hajar aja ya, tidak ada takutnya. Jalanannya cukup rusak ya, karena ini adalah musim hujan, sering banjir juga. Air dari kanal-kanal itu meluap ke jalanan dan mengalir lewat jalan. Airnya aspal yang ada di jalan tersebut terkikis, akhirnya muncullah batu-batunya. Dan cukup berhati-hati ya kalau naik motor, kita harus menjaga karena banyak kerikil-kerikil yang keluar dari aspal itu, karena aspal itu terkikis. Kita harus hati-hati, apalagi pas kalau kita lagi turun. Jadi tidak boleh ngebut ya, ataupun kita juga harus menyeimbangkan antara rem depan dan rem belakang. Jangan sampai terlalu mencekram banget karena bisa meleset. Ya, kita sudah berjalan sekitar sekian kilo ya. Ini sebentar lagi mau memasuki Desa Menggala, di mana Desa Menggala itu adalah desa di timur Desa Langkap. Untuk Menggala sendiri itu daerah ataupun desa yang cukup padat juga ya, karena di sana mudah berkembang dan banyak cukup berdiri rumah-rumah penduduk ya di sana. Beda dengan dulu, sekarang sudah padat dan rumahnya pun bagus-bagus ya. Meski di desa tetapi tidak kalah dengan di kota, karena memang kehidupan di desa juga biasanya rakyatnya juga memang perekonomiannya itu maju ya. Jadi untuk bisa menciptakan sesuatu yang meniru gaya kota sudah pasti mampu gitu. Sama bro, ini di sekitarannya juga banyak-banyak pepohonan-pepohonannya. Di antaranya adalah pohon pisang. Ini pohon pisangnya banyak ya. Jadi bagi petani kalau pengen pisang tinggal metik aja di ladangnya. Dan untuk mata pencaharian di daerah-daerah atas juga sama ya, palawija. Tapi sebagian juga ada tanah yang bisa ditanami padi ya. Dan tentunya juga tanah yang dekat mata air. Jadi ada air, jadi bisa disawah. Dan ini kelihatannya juga sawahnya sama tanahnya tanah palawija ya, ditumbuhi tanaman singkong ya. Ini sudah mendekati perbatasan dengan desa, dan videonya juga lucu ya, seperti seperti
Pastinya kalau dilihat seperti robot berjalannya, goyang-goyang ya, tapi asik coy. Oke. Dan kalau kita berbicara tentang kota Bumiayu itu sendiri, bahwa kota Bumiayu itu adalah kota di sebelah selatan Brebes ya, alias Brebes Selatan, di mana kota Bumiayu itu diapit oleh beberapa kecamatan. Ada kecamatan Bantarkabung, kecamatan Sirampok, kecamatan Bumiayu itu sendiri, dan kecamatan Paguyangan, yang menjadikan bahwa kota Bumiayu itu kota yang sangat strategis ya, karena siapapun yang bilang kalau orang Paguyangan, orang Bantarkabung, orang Cirampok, ataupun orang mana, kalau ketemu di jalan di luaran kota sana ya, dia pasti mengatakan, kalau ditanya dari mana, pasti jawabnya kota Bumiayu. Tapi setelah ditanya Bumiayunya mana, Bumiayunya Paguyangan atau apa. Jadi Bumiayu itu memang cukup terkenal dan menjadi transit dari berbagai macam orang ya, karena di sana juga pasarnya besar ya, cukup lumayan maju, dan pantasnya juga Bumiayu itu sudah menjadi kota kabupaten ya, alias Kabupaten Brebes Selatan, karena memang perkembangan dari kota Bumiayu itu sendiri sangat pesat. Di sana sudah banyak berdiri bangunan-bangunan, perumahan-perumahan ya, pengembang-pengembang gitu. Terus banyak juga perantau-perantau dari luaran kota Bumiayu itu sendiri yang memang sengaja stay di kota Bumiayu untuk berdagang ataupun memulai bisnisnya ya di kota Bumiayu. Jadi Bumiayu sekarang penduduknya itu sangatlah beragam ya, dari berbagai kota dan dari berbagai macam budaya juga. Dan di kota Bumiayu itu sendiri juga sekarang sudah banyak ya berdiri rumah sakit, dan rumah sakitnya di Bumiayu juga banyak. Ada beberapa rumah sakit yang memang besar ya. Kemudian juga banyak di Bumiayu itu sendiri sudah mulai bermunculan sekolah-sekolah tinggi ya, alias sekolah lanjutan dari SMU, ada STEMIC, ada universitasnya juga di Bumiayu itu sudah berdiri. Jadi sudah tidak kalah ya dengan kondisi zaman dahulu yang untuk sekolah aja harus ke luar kota, alias ke Purwokerto, ada yang ke Tegal, dan pokoknya di luar kota Bumiayu. Tapi kalau sekarang kebanyakan untuk anak-anak Bumiayu itu sendiri sudah sekolah di dalam negerinya sendiri ya, alias di kota Bumiayu itu sendiri. Cukup ya, kalau kita melihat kondisi perkembangan dari kota Bumiayu itu sendiri sudah lumayan bagus ya. Dan kalau kita berbicara kota Bumiayu yang lain ya, sebetulnya kota Bumiayu itu diapit oleh beberapa kecamatan yang memang sebetulnya kecamatan yang mengapit tersendiri itu sendiri juga banyak sekali yang bisa memberikan manfaat ya, karena dari berbagai macam kecamatan itu sendiri ternyata di sana wilayahnya itu penuh dengan tempat-tempat yang sangat bagus ya untuk dijadikan tempat pariwisata. Di antaranya adalah Kecamatan Paguyangan, itu yang memang sudah nyata-nyata dari dulu ya, sudah ada tempat pariwisatanya, yaitu Telaga Rancing. Untuk Telaga Rancing itu sendiri ada di puncak ya, sebelah timur dari kota Bumiayu dan kota Paguyangan, dimana di sana itu ada pabrik juga, pabrik teh ya, yang dikelola oleh pemerintah. Dan juga di sana juga ada telaga yang memang dulu tuh terkenal angker, karena di sana telaganya ada ikan lele yang tidak pernah habis ya, entah lele dari mana, dan lelenya itu jinak. Kalau kita kasih umpan itu pasti akan naik ke pinggiran, dan dia langsung kalau dikasih umpan tuh langsung muncul semua. Dan itu ikan alami ya, ikan lele alami. Ikannya ikan lokal, tapi entah dari mana, dan ternyata di situ ikannya tuh beribu-ribu ikannya. Tetapi lama kelamaan beralih ke waktu sekarang ya, ikan lele tersebut sepertinya hilang, tetapi bermunculan juga ikan-ikan yang seperti ikan emas, ikan mujair, dan ikan nila ya. Sekarang di sana itu ada, entah dikasih atau entah dikasih
anakan atau gimana. Yang jelas sekarang ikannya juga besar-besar di sana ya. Dan terakhir saya ke sana tuh 1 bulan yang lalu, saya lihat ikan lelenya juga sudah tidak ada, alias tidak muncul. Entah itu karena kalah ataupun dia pindah ke titik lokasi yang lain atau gimana. Yang ada hanya ikan emas, ikan nila, ikan-ikan yang berjenis putih ya. Jadi sudah beralih eh, penduduk di telaga tersebut, alias ikannya sudah berubah. Dulu waktu zaman-zaman dahulu ya, waktu kecil saya tuh kalau kesana tuh pasti telaga itu terkenalnya ikan lele ya, ngasih umpan lele gitu loh, lele alami. Memang lele ada di telaga tersebut sebagai penunggu ya. Jadi alamnya di sana tuh sangat dingin karena ada di puncak, dan cukup lumayan ya kalau untuk sekarang, apalagi sudah dibangun berbagai macam eh, tempat-tempat mainan-mainan seperti anak-anak di sana ya. Sudah banyak orang-orang yang menanamkan investnya. Jadi sudah banyak tempat-tempat wisata di sana yang cukup asik untuk dikunjungi ya. Selain itu juga di sana itu mata pencarian dari para penduduknya adalah bertani palawija seperti wortel, tomat ataupun kentang dan sayur-sayuran yang lain yang memang bisa untuk menopang kehidupan mereka ya. Oke, dan sekarang saya sudah memasuki desa Menggala. Seperti yang Anda lihat di kanan kirinya sudah ada bermunculan rumah-rumah ya. Ini adalah Menggala awal ya. Belum naik ke titiknya di sana yang cukup lumayan padat. Dan ini jalanannya adalah menanjak, bro. Jalanannya tuh menanjak terus, dan untuk hawa juga sudah mulai terasa dingin ini. Dingin, dan tapi bagi orang sini mungkin kuat ya. Ini sudah mulai menggigil, bro. Dingin, sejuk ya, udara yang bersih ya, jauh dari polusi-polusi seperti di jalanan di kota ya. Ini suasananya menambah sangatlah bikin betah ya kalau main ataupun jalan-jalan ke daerah-daerah seperti ini. Dan terlihat juga di sana sudah banyak penduduk-penduduk yang sedang berlalu lalang. Sepertinya mereka itu damai ya hidupnya ya, damai dari bising gitu, tidak seperti di kota itu sebentar-sebentar ada suara bisingnya mobil ataupun udara-udara dari para knalpot yang bermunculan dari berbagai macam mobil yang lewat ya. Dan cukup damai ya di sini. Dan kalau kita itu melanjutkan perjalanan naik terus ke sana ya, tentunya di sana juga masih banyak desa-desa yang lain ya di atas desa Menggala itu sendiri, seperti desa Beran, kemudian Cilibur ataupun Karanggandul ataupun desa-desa yang lain. Dan di sana tentunya lebih rame, bro. Lebih rame karena di desa ataupun di atas sana itu juga ada pasar ya, pasar rakyat ataupun pasar desa. Tetapi tidak kalah ya, bro ya, tidak kalah ramenya dengan pasar-pasar di kota, karena memang di sana juga pasarnya pasar di desa tetapi strategis ya, banyak dikunjungi oleh masyarakat yang berbelanja dari berbagai desa itu sendiri. Dan lokasinya ada di desa Cilibur. Desa Cilibur itu sendiri, kalau saya naik terus ke atas itu nanti ada pertigaan belok kiri ke arah utara, itu pasti akan ketemu dengan namanya desa Cilibur yang langsung ketemu dengan pasar ya, pasar Cilibur. Tapi kalau kita belok ke kanan, kita di sana juga sudah ada peninggalan alam ya, seperti Candi Pangkuan di sana yang letaknya ada di desa Karanggandul. Di sana ternyata memang ada peninggalan sebuah candi, alias orang mengatakan itu candi Pangkuan. Dan di sana juga banyak dihuni oleh hewan-hewan seperti kera ya. Di sana banyak, dan pohonnya juga besar-besar, bro. Memang pohonnya itu pohon sudah beratus-ratus tahun mungkin ya. Jadi di sana itu pantas lah dijadikan sebagai sebuah warisan ya, warisan
peninggalan zaman dahulu kala itu, dan memang dijaga ya agar tidak rusak dan tidak bisa ada pemanfaatannya ya. Jadi untuk sekarang candi tersebut dirawat, dipelihara agar pohon-pohon yang besar tersebut juga tidak ditebang ya, biar tetap lestari tentunya. Dan kalau naik terus ke atas sana juga masih tetap ketemu dengan desa ya. Kemudian ketemu dengan daerah-daerah yang lain, dan ternyata daerah di atas itu bisa mempertemukan titik ya, bisa ketemu dengan kecamatan yang lain juga. Tetapi memang karena ada di atas sana jadi pembangunannya juga lambat ya. Tetapi kalau memang dibangun, bisa menjadi alternatif juga jalur pertemuan antar kecamatan juga, tetapi ada di atas ya. Dan mudah-mudahan untuk di tahun-tahun yang akan datang ada pembangunan-pembangunan yang bisa ya terjadi di sana, agar untuk infrastruktur jalan juga bisa menyambung ya, tidak hanya di jalur kota aja, di desa juga bisa ketemu dengan daerah-daerah yang lain di daerah, walaupun daerahnya daerah pegunungan begitu. Oke bro, sampai di sini juga, dan saya juga udah hampir mendekati tujuan ya. Sampai ketemu di video saya berikutnya, dan mohon maaf, jangan lupa like, subscribe ataupun komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video-video saya yang lain. Bye.